Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan salah satu perintahnya, mengkhidmat diri kita, menghambakan diri, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ini. Tanamkan dalam diri kita yaitu sifat khauf, merasa takut kalau setiap amal perbuatan kita tertolak di hadapan Allah. Tanamkan sifat khauf, sifat rasa takut dalam diri kita. Takut-takut kalau salat kita, ibadah kita, tilawatil Quran kita tidak diterima sama Allah. Dan timbulkan pula sifat roja, harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap dosa, setiap kesalahan akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak putus daripada rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran di surah An-Naba. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-21 sampai ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna jahannama, sesungguhnya neraka Jahannam itu, kanat, maka ada, terjadi, neraka dari Jahannam itu mirsada, yaitu tempat kembalinya orang-orang, lil-taghina ma'aba, yaitu tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka Jahannam mirsada, yaitu tempat yang mengintai bagi penjaga, yaitu yang mengawasi daripada isi neraka. Ayat ini ayat merupakan ayat yang pertama yang mengawali pembahasan, yaitu tentang kehidupan akhirat, yang mana dimulai daripada gambaran neraka Jahannam. Ditegaskan dalam ayat ini dengan kalimat inna jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam. Artinya bahwa setiap kata yang diawali dengan lafaz inna di dalam Al-Quran itu maknanya pasti, pasti akan terjadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka Jahannam yang telah Allah Subhanahu wa taala ini akan terus mengintai penghuni-penghuninya. Siapa penghuni daripada neraka Jahannam ini, jemaah yang dimuliakan Allah? Maka
Al-Imam As-Sa'idi, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa orang-orang yang masuk kepada neraka jahanam ini adalah lil-taghina, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas itu, jemaah yang dimuliakan Allah? Salah satunya yaitu dia yang melakukan dosa secara terus-menerus tanpa ada jeda. Setiap hari melakukan dosa dan dia tidak merasa bahwa dosa itu adalah dosa. Karena setiap harinya saking seringnya melakukan dosa, dia tidak merasa bahwa perkara tersebut adalah dosa. Atau orang yang melampaui batas ini, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka yang melakukan dosa-dosa besar sehingga dia tidak merasa bahwa dosa tersebut adalah dosa besar karena saking seringnya dia lakukan dalam kehidupannya, sehingga merasa bahwa dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan. Contoh, seorang wanita yang menjual dirinya. Dia merasa kalau seandainya saya tidak menjual diri saya, terus anak saya dikasih makan apa? Saya makan dari mana untuk menghidupi kehidupan saya, karena saya hanya bisa melakukan hal ini. Dijadikan sebagai satu pekerjaannya, padahal jelas pekerjaan tersebut adalah haram. Maka ketika dia telah melampaui batas daripada sikap yang dia lakukan dalam melakukan dosa, kemudian dia pun tidak sadar bahwa dosa tersebut adalah dosa, maka Allah katakan, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam ini terus mengintai, mencari orang-orang yang melampaui batas, yang mana akan menjadi tempat kembali mereka nanti di akhirat kelak. Bagaimana keadaan manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam neraka jahanam ini? Maka di dalam ayat berikutnya, labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam, fiha, di dalam neraka jahanam, ahqaba, yaitu berhukum-hukum. Ada yang mengatakan ahqaba ini selama-lamanya. Maka Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan ahqaba ini adalah satu hukum itu sama ukurannya, yaitu dengan 80 tahun. Ini 80 tahun ukuran kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Masuk ke dalam neraka ahqaba 80 tahun. Ini kalau seandainya dihitung secara hitungan matematika, tetap aja masih dalam keadaan belum lama, tidak lama. Karena ada orang yang dia masuk ke dalam neraka itu khalidina fiha abada, abada selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada ahli ulama mengatakan ahqaba ini adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 bulannya terdiri dari 30 hari. 1 tahun terdiri dari 360 hari. Kalau dikalikan 360 dikali 80 tahun, 360 hari dikali 80 tahun, kurang lebih sekitar 28.800.000 tahun. Itu ukuran ahqaba, jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis dikatakan
orang yang meninggalkan sholat walaupun cuma satu kali, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mengqadha daripada sholatnya, Nabi katakan yang meninggalkan sholat satu kali saja dihukum dalam neraka jahanam itu selama satu hukum. Satu hukum ini 28.800.000 tahun. Nauzubillahi. Maka tempat kembali daripada orang-orang yang melampaui batas, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dia akan tinggal di dalam neraka jahanam berhukum-hukum, ahqaba, karena kalimatnya jamak, akan berhukum-hukum. Artinya di sini tidak ada batasan, selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Dia tidak akan merasakan kesejukan, bardan wala syaraban, dia pun tidak akan mendapatkan daripada minuman. Suasana di dalam neraka jahanam dan penghuni daripada neraka jahanam yang sangat berat, sangat menyengsarakan, jelas digambarkan dalam ayat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, mereka tinggal di dalamnya tanpa ada batas, tak terbatas mereka tinggal di dalamnya. Waktu yang tidak akan ada ujungnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran neraka yang sangat jelas ini di 4 ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam Al-Quran ini untuk memperingatkan diri kita agar kita ini hati-hati dalam menjalankan kehidupan kita. Kehidupan di dunia yang sangat singkat, yang tentu tidak akan pernah sebanding dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang. Lalu apa yang mesti kita buat, jemaah yang dimuliakan Allah? Maka berbekalah, beramallah terus menerus tanpa ada hentinya. Lelah di dunia, lelah pun cuma sementara. Capek di dunia, capeknya pun cuma sementara. Kalau kita merasa lelah dalam melaksanakan ibadah, itu pun cuma sebentar, tidak lama, paling lama sampai mati. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan bukan hanya diri kita nih, sebagai seorang laki-laki yang mesti menjaga diri kita dari api neraka jahanam, tapi jaga juga keluarga kita. Kita punya anak, punya istri, jangan sampai mereka pun membawa diri kita menjadi ahli surga, tapi sebab diri kita tidak ada perhatian kepada mereka, kemudian mereka menggusur kita ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nabi, jemaah yang dimuliakan Allah, menceritakan bagaimana tentang seorang suami yang soleh, tapi membiarkan istrinya, orang lain ngaji dibiarkan dia tidak ikut ngaji, sholat dibiarkan tidak sholat, begitu juga anaknya dibiarkan saja. Tapi kalau dalam urusan dunia, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu tegasnya kepada anak dan istri. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan hablum minallah, dalam urusan ibadah sangat cuek sekali. Sementara ke masjidnya rajin, baca Qur'annya apalagi, tapi membiarkan keluarganya di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan. Nauzubillahi minzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka orang-orang seperti itu di akhirat kelak pun sama, yaitu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban, terutama akan diminta tanggung jawab oleh anak dan istrinya. Jemaah yang dimuliakan Allah,
dikisahkan seorang laki-laki itu masuk ke dalam surga hanya tinggal 1 langkah saja. 1 langkah lagi akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian datang anaknya, "Ya Rabb, jangan kau masukkan orang itu." Istrinya datang, "Ya Allah, jangan kau masukkan orang itu." Bahasanya pun Pak, bukan bapak, bukan ayah, bukan suami saya, bukan. Bahasanya jangan kau masukkan ke dalam surga orang itu. Seolah-olah tidak kenal jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah engkau ini punya sangkut paut dengan orang ini? Ya Allah, dulu ketika di dunia dia buatkan saya rumah, dia sekolahkan saya, dia berikan pendidikan kepada saya, bahkan sekolah pun yang paling tinggi saya dibiayainya, tapi tidak pernah sekalipun dia mengajarkan agama kepada hamba. Tidak pernah sekalipun dia mengajarkan agama kepada diri saya. Yang menjadi sebab saya masuk ke dalam neraka ini adalah karena kebodohan saya dalam perkara agama, sehingga saya tidak berkhidmat, tidak betul beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi orang ini dulu ketika di dunianya baik kepada orang, rajin juga dia dalam melaksanakan ibadah kepada Engkau, tidak pernah sedikit pun mengingatkan, mengajarkan kepada kami keluarganya. Maka Allah tanya kepada anak dan istrinya, "Terus kamu mau apa?" Katamu, "Aku ingin surga dia dan neraka saya berikan kepada dia." Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, la yaduquna fiha bardan wala syaraba. Ahli neraka jahanam tidak akan merasakan di dalam dirinya kesejukan, bardan, dan tidak akan mendapatkan minuman illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah-nanah, jazaa'an wifaqa, yaitu sebagai balasan yang setimpal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum perkara tersebut terjadi, maka mari ayo kita bareng-bareng, bukan hanya diri kita, ajak keluarga kita, ingatkan mereka. Setidaknya kita ini pernah mengingatkan mereka. Anak kita sekarang yang masih belum menikah ataupun yang sudah menikah, tetap diingatkan karena mereka anak kita. Ingatkan tentang kehidupan akhirat, ingatkan mereka tentang pentingnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya nanya kita, bagaimana iman kamu, bagaimana sholat kamu, bagaimana sholat anak cucu aku. Ditanyakan jemaah yang dimuliakan Allah, bapak titip tolong jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah ngasih ini, bapak sudah muliahin kamu, bapak sudah ini, sudah ini. Sok jaga ketaatan kamu kepada Allah supaya bapak nanti tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 6 ayat ini menjadi salah satu pengingat buat diri kita supaya diri kita ini lebih berhati-hati di dalam menghadapi daripada kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa a'udzu bika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.